lama sudah tidak saya sharing sesuatu di YouTube channel saya. Hari ini saya berada tepat di depan usaha saya, BM Spa, dan kita ketahui bahwa kita kedatangan second wave dari pandemi dari India sana. Apa yang saya dengar, pemerintah kita harus mengambil keputusan PPKM sampai tanggal 20 Juli nanti. Dan saya menyadari bahwa hal ini merupakan pukulan besar juga untuk teman-teman sahabat yang sedang usaha. Dan pastinya banyak hal yang terjadi di luar sana yang membuat kita stres, membuat kita memiliki gangguan mental. Untuk kali ini saya terpanggil untuk sharing kepada teman-teman. Karena apa? Karena belakangan ini saya juga merasakan hal yang sama. Saya mengalami stres, saya mengalami gangguan mental, tapi saya berusaha untuk menyadari dan melakukan hal apa sehingga saya bisa keluar dari situasi yang seperti ini. Bahkan bukan hanya selesai renovasi terus ditutup kembali, saya baru saja kehilangan orang tua yang sangat saya cintai. Nah, untuk itu saya akan berbagi kepada teman-teman di sini bagaimana perubahan bentuk gangguan mental itu di diri kita dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk itu saya akan bahas lebih detailnya kita di dalam. Mari kita ikuti saya di dalam. Nah, ini adalah reception ya, baru kita renovasi untuk massage, dan ini adalah lobby tempat duduk tamu. Jadi mari kita bahas bagaimana perubahan bentuk stres dan gangguan mental dari faktor eksternal ke internal kita dan bagaimana kita mengatasinya, caranya. Sahabatku, stres menjadikan kita tertekan, bahkan menjadi sebuah gangguan mental. Dan kita tahu untuk melangkah ke arah atau ke level yang selanjutnya, kita membutuhkan mental yang kuat. Kita membutuhkan energi yang besar. Nah, dari pondasi dalam kehidupan, dari 9 pilar kehidupan yang saya sering bahas, mentality itu ada di pilar yang kedua. Untuk itu kita harus benar-benar menjaga mentalitas kita selama pandemi ini sehingga kita bisa keluar nantinya dalam situasi ini. Karena siapapun yang bisa keluar dalam situasi sulit yang sekarang ini, merekalah pemenangnya. Kita masih ingat, saya sering bahas, hanya 5% orang-orang sukses di dunia ini yang bisa keluar dalam situasi sulit apapun bentuknya. Nah, kita mengetahui mentalitas adalah kunci utama yang harus kita jaga untuk bisa kita bertahan dan bisa keluar ya dalam situasi yang seperti sekarang. Nah, untuk itu mentality kita ini perlu kita jaga. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita itu sedang stres atau bahkan menjadi sebuah penyakit mental? Penyakit mental ini bisa bentuknya kita mulai sedih, merasa sedih banget gitu. Dan tidak hanya sehari, bahkan itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai sebulan. Bisa jadi bentuknya kita penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, bahkan membuat kita nggak bisa tidur. Terus kita merasa marah, tapi nggak tahu kepada siapa marah. Memiliki dendam yang sangat sulit sekali untuk dikeluarkan. Kita pingin teriak, ya. Nah, ini adalah gejala-gejala yang harus kita mulai sadari, kita tarik diri sendiri, sehingga tidak menjadi sebuah penyakit yang menyerang fisik kita nantinya. Bahkan bukan sekedar menyerang fisik kita, tapi menyerang masa depan kita.
segala sesuatu yang sudah kita rencanakan ini akan gagalkan oleh mentalitas kita yang melemah. Nah, banyak situasi yang membuat kita itu kena serangan mental, ya, dalam artian penyakit mental. Bisa jadi dalam kondisi yang seperti sekarang, seperti halnya apa yang saya rasakan berada di bisnis pariwisata, harus tutup, apalagi PPKM, tidak ada penghasilan, secara finansial terganggu. Terus mungkin di luar sana teman-teman memiliki masalah dengan hubungan dengan keluarga, dengan pasangan, bahkan ditinggalkan orang yang disayangi. Sama halnya apa yang saya rasakan seminggu lalu, saya kehilangan orang tua saya sendiri yang sangat saya sayangi. Ini membuat bukan hanya mentalitas saya yang terpukul, tapi secara kejiwaan ini membuat saya kehilangan arah, karena beliau selalu hadir begitu dekat dengan saya. Tapi kita harus move on, kita harus melangkah terus. Tidak boleh kita terbawa arus dan terjebak oleh keadaan yang membuat kita semakin depresi, semakin bersedih, ya. Saya merasakan bahwa pastinya banyak juga teman-teman merasakan hal yang sama. Hal apa yang harus dilakukan atau hal apa yang mesti dilakukan di saat situasi yang seperti ini. Nah, pemikiran kita sangat mempengaruhi masa depan kita. Dan kita ketahui bahwa gangguan mental ini terjadi itu bisa jadi karena trauma masa lalu atau masa depan. Ya. Masalahnya di sini adalah kita melupakan diri kita di masa yang sekarang. Kita tidak bisa menikmati, mensyukuri sesuatu yang luar biasa yang kita miliki sekarang. Salah satunya misalnya yang sangat sederhana, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa tersenyum tanpa syarat, ya, dan kita masih bisa menikmati apapun situasi yang sekarang yang kita miliki, membuat sel-sel yang ada di dalam diri kita itu semakin harmonis dia, sehingga kita akan merasa lebih tenang. Nah, dalam situasi yang seperti ini, saya sering menggunakan cara-cara tertentu. Salah satunya adalah relaksasi dan meditasi. Kenapa meditasi? Karena ini adalah satu-satunya cara yang paling sederhana. Ya, bahasa kerennya meditasi, tapi teman-teman bisa menyebutnya sebagai sebuah perenungan, menenangkan diri, menyendiri, atau bisa teman-teman menyebutnya sebagai me time, ya. Nah, ternyata me time, perenungan diri ataupun meditasi ini sangat powerful untuk mengobati penyakit mental kita, kesedihan kita, kecemasan kita, ketakutan kita. Jadi sahabatku dimanapun berada, coba deh lakukan meditasi, berikan waktu untuk diri Anda sendiri. Coba mensyukuri apa yang kita miliki sekarang, jangan cemaskan masa depan, ya. Karena saya juga mulai bisa buat video yang sekarang ini, itu karena saya sudah mulai move on. I have to do something. Saya harus share sesuatu yang sangat luar biasa untuk teman-teman sahabat yang ada di luar sana. Sehingga kita tidak terlalu berlarut-larut dalam situasi yang seperti ini, dan kita percaya 5 tahun yang akan datang itu hasil dari mentalitas yang kita miliki sekarang. Itu sahabatku. Jadi cobalah cari waktu di pagi hari. Kalau misalnya saya selalu tepat bangun jam 5 pagi. Saya prepare tempat, musik, ada dupa, saya duduk dengan ketenangan dan mulai mengatur nafas dan mulai menghitung satu persatu sesuatu yang bisa saya syukuri. Jadi itu sahabatku, karena apa? Karena kalau misalnya tidak kita obati segera, kita tidak cegah segera penyakit yang seperti ini benar-benar akan merusak masa depan hidup Anda. Jadi untuk itu, keluarlah dari situasi yang seperti ini dan percaya setelah ini akan ada cahaya terang dalam hidup kita bersama. Salam dahsyat luar biasa bersama saya, Aji Jain Saputra.